Kemudian jenis tinggalnya di mana? Rumah sendiri, ngontrak ataukah seperti apa? Nah, kemudian alat transportasi sehari-hari adalah apa? Misalkan sepeda motor ya. Sobat calon guru semuanya, supaya di sini nanti kita segera bisa mengikuti PPG dalam jabatan 2024 yang ada di platform Merdeka Mengajar, dan supaya nanti segera muncul yaitu menu sertifikasi pendidik yang ada di sini. Maka hal pertama yang teman-teman perlu lakukan ini adalah untuk calon peserta PPG guru tertentu tahun 2024 ini kita melakukan lapor diri. Dan ketika teman-teman melakukan lapor diri, salah satu berkas yang diupload ya, ini adalah biodata mahasiswa sesuai dengan format PDDikti. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mendapatkan format PDDikti, kemudian bagaimanakah cara mengisi biodata mahasiswa pangkal data perguruan tinggi PDDikti, nanti di scan kemudian diupload di link lapor diri ya. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, tentunya di sini hal pertama yang teman-teman perlu lakukan ini adalah mencari link lapor diri LPTK masing-masing. Nah, di sini kalian bisa masuk nih melalui aplikasi PMM atau mungkin juga kalian bisa ketikkan yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya di sini kalian bisa masuk yaitu pada bagian LPTK ya. Jadi setelah kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id ini kan kalian untuk mencari LPTK dan mengetahui syarat apa saja yang wajib diupload, ini kan kita bisa klik di bagian info LPTK. Kemudian teman-teman dicari LPTK-nya itu mana nih. Nah, setelah itu nanti kalian cek yaitu untuk berkas apa saja yang nanti wajib diupload. Dan selanjutnya di sini kita ambil salah satu contoh itu adalah di ppgumsu.ac.id. Inilah untuk berkas-berkas yang nanti wajib kita upload. Nah, di sini salah satunya itu adalah biodata mahasiswa sesuai format PDDikti. Kalau misalkan di link lapor diri LPTK masing-masing tidak ada untuk formatnya, maka teman-teman bisa mengunduh format secara online ya. Dan untuk format PDDikti itu antara satu LPTK dan yang lain itu adalah sama ya, karena itu sesuai dengan feeder PDDikti. Dan untuk mencari formatnya, di sini kita bisa ketikkan saja kata kunci seperti ini ya, yaitu form biodata mahasiswa PDDikti, kemudian kita enter. Kemudian teman-teman tinggal pilih nih, ingin menggunakan yang mana. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman bisa mengunduh, misalkan saja di sini ya, ini kan ada nih, yaitu biodata mahasiswa PDDikti. Ini juga ada, kalian bisa pilih saja. Nanti formatnya sama. Nah, setelah berhasil diunduh, ini berikutnya kita buka ya. Oke, ini adalah form biodata mahasiswa PDDikti. Nah, berikutnya setelah kita berhasil mengunduhnya, berikutnya ini kita isi ya. Oke, berikutnya kita isi dulu. Nah, di sini untuk di bagian tanda bintang ya, tanda bintang ini wajib diisi nih. Nah, ini source-nya adalah feeder PDDikti. Ini adalah wajib diisi, berarti yang ada tanda bintang ini wajib diisi. Oke, di sini yang pertama ya, nama ini silakan dituliskan, nama masing-masing ya. Ini nama dengan gelar nih. Kemudian berikutnya tempat lahir ini diisikan tempat lahir kita. Kemudian di sini kita checklist ya sesuai dengan apa itu? Sesuai dengan tempat lahir masing-masing. Kemudian jenis kelamin kita pilih. Kemudian nama ibu ini wajib diisi ya. Kemudian tanggal lahir ini adalah wajib diisi. Kemudian agama, kemudian kewarganegaraan. Coba. Nah, setelah kita isi di sini kita langsung buka saja untuk contohnya ya teman-teman. Setelah ini semua diisi, berikutnya di sini kita scan ya dalam bentuk format PDF atau mungkin juga kalian bisa langsung convert ke PDF. Jadi nanti di scan dalam bentuk seperti ini, formatnya PDF ya. Ini adalah maksimal 1 MB kalau misalkan di LPTK saya. Nah, di sini kita beri nama kita, kemudian biodata PDDikti. Nah, coba kita buka nih. Contohnya seperti apa sih? Oke, di sini dari yang pertama ini adalah kita isikan. Jadi nama ini kita isikan nama lengkap kita ya. Kalau saya ini saya tuliskan nama lengkap terus ditambah dengan gelar yang kita miliki. Kemudian tempat lahir ini setara dengan kabupaten atau kota. Kemudian jenis kelamin di sini kita checklist salah satu ya. Kemudian nama ibu kandung ya. Silakan diketikkan nama ibu kandung dan semua data ini sama dengan KK sama dengan KTP ya. Kemudian tanggal lahir inilah tanggal lahir kita. Jadi ini meskipun letaknya itu di bawahnya nama ibu, tanggal lahir ini adalah tanggal lahir dari kita, dari mahasiswa PPG. Ini tanggal lahir kita, kemudian inilah agama kita, kemudian di sini kewarganegaraan kita di mana, misalkan saya Indonesia gitu ya. Kemudian NIK, nah NIK ini adalah NIK kita ya, NIK sebagai peserta PPG. Kemudian NISN ini kita strip karena kita bukan siswa ya. Berikutnya NPWP,
ini kita isikan. Dan di sini nggak ada tanda bintangnya ya. Ini kan untuk NISN, NPWP kan nggak ada tanda bintangnya. Artinya kalau misalkan teman-teman tidak memiliki, ini bisa dikosongkan nih, bisa diberikan tanda strip saja ya. Nah, oke, ini adalah untuk data ya. Data yang pertama, data pribadi dan juga data ibu kandung. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah untuk di alamat. Oke, di sini adalah untuk alamat ya. Alamat ini jalan kan, ada jalan. Kalau misalkan tidak ada jalannya ya kita abaikan, tidak usah diisi ya jalannya ini. Kemudian dusun, ini kita tuliskan dusun RT RW sesuai dengan yang tertera di KTP masing-masing. Kemudian kelurahan, ini untuk jalan dan juga dusun ini sebenarnya tidak ada bintangnya ya. Artinya bisa nih kalau misalkan nggak diisi. Tapi karena di KTP saya ada ya saya isi saja ya. Kemudian kelurahan, ini adalah teman-teman tuh berada di desa mana. Kemudian kode pos, kita isikan kode pos di kecamatan kita. Kemudian kecamatannya nih, kecamatan mana. Kemudian jenis tinggalnya di mana, rumah sendiri, ngontrak ataukah seperti apa. Nah, kemudian alat transportasi sehari-hari adalah apa, misalkan sepeda motor ya. Kemudian telepon, ini nggak wajib ya, kita bisa nggak diisikan kalau misalkan nggak punya telepon. Kemudian email, ini kita masukkan alamat email kita. Pastikan alamat email itu alamat email yang aktif ya. Artinya alamat email ini bisa dikirimi kota masuk gitu kan. Kemudian penerima KPS nih. Nah, apakah teman-teman sebagai penerima KPS? KPS itu apa? Yaitu kartu perlindungan sosial ya. Kalau misalkan kita nggak punya ya kita checklistnya tuh yang tidak ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman punya, ketik iya berarti kalian masukkan nih untuk nomor KPS-nya teman-teman. Dan berikutnya di sini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman ya, yaitu terkait tentang data orang tua. Nah, data orang tua di sini meskipun di sini tidak ada tanda bintangnya ya, artinya nggak wajib diisi, namun di sini sebaiknya kita isi. Nah, di sini kalau misalkan ini orang tua kita, ini misalkan ya sudah meninggal misalkan ayah sudah meninggal, ini kan kita tuliskan namanya ya. Nah, meskipun sudah meninggal itu kan tentunya teman-teman itu ingat kan nama orang tuanya. Nah, kita tulisi namanya, kemudian berikutnya diberikan tanda dalam kurung, tulisi ALM ya. Kalau misalkan laki-laki berarti ALM atau almarhum. Kalau misalkan ibu itu adalah almarhumah ya, atau ALMH gitu ya. Kemudian NIK. Nah, ini meskipun sudah meninggal kita tahu NIK-nya, kita sebaiknya dituliskan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu, mungkin sudah lama meninggalnya ya kita bisa tanda strip ya. Nah, dikarenakan ini kan formatnya tidak online ya, jadi bisa kalau misalkan kita kasih tanda strip. Kemudian tanggal lahir dari orang tua yang sudah meninggal ini dituliskan. Ini kalau misalkan data-datanya masih ada dituliskan, kalau misalkan udah nggak ada ya kita bisa strip saja. Pendidikan terakhir ayah seperti apa. Kemudian untuk pekerjaan karena udah meninggal, ini pekerjaannya nggak ada. Kemudian penghasilannya juga tidak ada, tidak dituliskan. Berikutnya untuk NIK ibu nih. Nah, ini kan untuk data ayah nih. Berarti yang di sini adalah data ayah ya. Berikutnya di bawahnya adalah data ibu. Ini adalah kita tuliskan yaitu data ibu. Di sini kita masukkan dulu NIK-nya, kemudian nama ibunya, kemudian tanggal lahir ibu, kemudian pendidikan terakhir ibu apa, misalkan SD sederajat misalkan. Kemudian pekerjaannya apa, misalkan mengurus rumah tangga. Nah, misalkan di sini penghasilannya ada nggak sih? Kalau misalkan enggak ya kita beri saja di sini tanda strip teman-teman. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Dan setelah ini teman-teman untuk form PDDT ini kita bisa scan, kita print dulu, kemudian kita scan, atau mungkin juga kalau misalkan di sini kan awalnya kita isikan menggunakan Microsoft Word ya. Setelah itu kita bisa langsung convert saja ke PDF ya. Setelah itu siap untuk kita upload di link lapor diri LPTK masing-masing. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.